Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Ibu harapkan semuanya baik-baik saja. Dan sebelum melakukan pembelajaran, kita harus tetap semangat dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada bab 4 bertemakan ketahanan pangan, bahan industri, potensi, energi baru dan terbarukan di Indonesia. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang definisi ketahanan pangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan mengartikan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman merata dan terjangkau. Pada tingkat nasional, ketahanan pangan diartikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, aman, dan didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal. Capaian peningkatan ketersediaan pangan adalah ketahanan pangan dalam ruang lingkup nasional. Tujuan ketahanan pangan terutama adalah komoditas pertanian seperti beras, jagung, sagu, ubi kayu, kentang, dan lain-lain. Indikasi suatu negara mencapai ketahanan pangan mandiri adalah swasembada pangan dan ekspor pangan. Selanjutnya ada komponen ketahanan pangan diantaranya. Yang pertama ketersediaan pangan, yang kedua stabilitas ketersediaan pangan, yang ketiga keterjangkauan terhadap pangan, dan yang keempat kualitas pangan. Di mana di sini kita akan membahas tentang ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Dalam pengukuran ketersediaan pangan untuk kebutuhan hidup mengacu pada ketersediaan pangan yang cukup dan tersedia dalam jumlah yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi individu. Penentu konsumsi individu, jangka waktu ketersediaan makanan pokok di perdesaan seperti daerah penelitian misalnya ya, biasanya dilihat dengan mempertimbangkan jarak antara musim tanam dengan musim tanam berikutnya. Dan selanjutnya kita masuk tentang stabilitas ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri atau cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Dan ketidakstabilan di pasar menyebabkan peningkatan harga pangan sehingga juga menyebabkan kerawanan pangan. Faktor lain misalnya nih, hilangnya tenaga kerja atau produktivitas yang disebabkan oleh wabah penyakit. Musim tanam dapat mempengaruhi stabilitas secara musiman, misalnya nih, ulah dari kemarau dan hujan. Karena bahan pangan hanya ada pada musim tertentu saja, kerawanan pangan permanen atau kronis bersifat jangka panjang dan bisa juga nih persisten. Misalnya rusaknya lahan sehingga sudah tidak bisa lagi untuk difungsikan. Difungsikan nih seperti sedia kalanya. Keadaan ini juga dimungkinkan karena ulah manusia atau bencana alam. Dan selanjutnya kita bahas tentang komponen kualitas pangan. Kualitas pangan adalah kondisi atau keadaan pangan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi. Untuk melakukan pengukuran kualitas pangan sangat sulit dilakukan karena berkaitan dengan berbagai macam jenis makanan dan kandungan gizi yang berbeda pula. Karena kesulitan tersebut, maka ukuran keamanan pangan hanya dilihat dari ada atau tidak adanya bahan makanan yang mengandung protein nabati ataupun hewani. Selanjutnya kita masuk tentang komponen keterjangkauan terhadap pangan. Keterjangkauan terhadap pangan diartikan sebagai kemampuan secara fisik dan kemampuan untuk memperoleh pangan yang dikaitkan dengan kemampuan berproduksi atau kemampuan membeli pangan.
Faktor yang mempengaruhi ketahanan dan keamanan pangan adalah daya beli dan keterjangkauan komoditas pangan. Masyarakat yang rentan terhadap perubahan produksi pangan dan daya beli adalah masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan kualitas dan produksi yang rendah. Keadaan ini diperparah dengan minimnya penguasaan lahan yang dimiliki masyarakat. Keluarga dengan pendapatan yang tinggi dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan pangan. Namun bagaimana dengan mereka yang berpendapatan rendah? Tentu dengan masyarakat yang berpendapatan rendah akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.